Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya man ba'athahu Allah Ta'ala rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ya amiral mu'minin. Assalamu alayki ya qurrata aini rasuli rabbil alamin. Assalamu alaykuma ya sayyiday syababi ahlil jannati ajma'in. Assalamu ala al-hadin al-mahdiyyin. Assalamu ala jami'an bi'illahi wa rusulihi wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ibu Erba, salam yang awal itu adalah koneksi saya dengan orang-orang suci sebelum menyampaikan pandangan-pandangan yang saya anggap pancaran dari kesucian para pembimbing rohani di alam semesta ini. Nah, ini mulai sangat mistikal. Kalau ada sebetulnya pertentangan antara mistikal dan spiritual, itu sebetulnya hanya pertentangan atau hanya kontradiksi semantik saja. Bergantung kepada bagaimana kita mendefinisikan mistikal dan apa yang disebut spiritual. Kedua istilah itu emang sering bergabung dengan ilmu klinik. Khusus untuk Indonesia, yang mistikal dan yang spiritual biasanya dihubungkan dengan yang klinik-klinik. Biasanya pemimpin spiritual itu ditandai dengan hal-hal yang rada, dalam bahasa Inggrisnya alien, rada asing. Misalnya pemimpin spiritual itu memiliki rambut yang panjang biasanya, dan munculnya itu kalau dalam bahasa Sunda ada istilah kawenehan. Kawenehan itu dia muncul tiba-tiba khusus kepada orang-orang yang beruntung saja. Saya tidak termasuk itu, saya bisa muncul tiba-tiba, bisa muncul setiap hari secara rutin. Tapi orang biasa menghubungkan itu dengan dimensi mistika. Ada beberapa orang yang menulis disertasi tentang diri saya, dan penelitian mereka malah memberikan penjelasan kepada saya apa yang sebetulnya tidak saya ketahui sebelumnya. Mungkin karena pengamat dari luar itu, mereka kemudian bisa melihat apa yang tidak bisa saya lihat. Misalnya ada dosen UIN juga. Saya tidak bermaksud ini ya. Kayaknya yang meneliti saya itu saya temukan rata-rata pinter-pinter. Artinya sebelum meneliti saya juga sudah memang pinter ya. Saya tidak bermaksud mengatakan memang seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ali, hanya orang pinter yang tahu orang pinter lagi. Karena kata Imam Ali, orang pinter tahu orang bodoh karena dia pernah bodoh. Tapi orang bodoh tidak pernah tahu orang pinter. Ya emang gak pernah pinter, bagaimana tahu? Jadi mengikuti Imam Ali itu, saya menduga Ibu Erba itu pinter. Dan ini ada orang pinter dari UIN lagi. Dia mendapat gelar masternya 2 kali di luar negeri, di negeri Belanda, di Leiden, dan satu lagi di Inggris. Kemudian dia mengambil doktor di Australia. Dan dia menulis disertasi tentang kira-kira menjawab pertanyaan saya juga, tapi juga pertanyaan disertasi dia juga. Yaitu apa sebetulnya misi hidup saya itu. Untuk penulisan biografi, dia memang harus mengambil fokus tertentu. Apa yang harus diteliti dari Jalaluddin Rahmat itu. Dan dia ingin tahu apa misi dia. Saya juga merasa hidup saya itu punya misi. Tapi tidak saya rumuskan seperti misi untuk sekolah itu. Misinya itu gak tahu. Biasanya sih misinya itu kan misi orang awam aja. Awam itu artinya bodoh juga. Biasanya. Walaupun belakangan dalam filsafat ilmu, ternyata sumber kepintaran itu ialah dari kearifan orang awam. Mereka menyebutnya common sense. Sehingga waktu saya di Australia, jurusan fakultas ekonomi itu pakai kaos, t-shirt. Ekonomi itu yang paling matematis kalau di Amerika. Saya pernah khusus mengikuti kuliah ekonomi.
hanya sebagai auditor aja, pendengar aja. Jadi kuliah ekonomi itu kuliah yang sangat berat karena matematis. Tapi hasil-hasilnya sebetulnya udah diketemukan oleh orang-orang awam sebelumnya. Jadi misalnya rumus matematik tentang penawaran dan supply and demand, itu sebetulnya orang awam udah pada tahu semua, nggak usah pakai rumus matematik begitu, udah pada tahu. Sehingga mereka menulis di kaosnya itu, economics is common sense made difficult. Jadi ilmu ekonomi adalah anggapan umum yang dibikin sulit. Nah, saya juga ingin mengatakan bahwa spiritualisme itu sebetulnya anggapan umum aja, biasa-biasa aja, cuma made difficult. Dan karena made difficult, maka common sense itu menjadi disertasi. Dari UIN itu kemudian meneliti dan menanyakan tujuan utama dari penelitiannya itu, ia ingin tahu apa misi hidup saya itu. Jadi dia tinggal pernah di sini berhari-hari sampai bawa istrinya, bawa orang tuanya menghadiri pengajian saya sambil bawa laptop. Karena hidup saya ini berubah-ubah, itu disertasinya jadi ditambah lagi waktunya. Katanya pulang dari sini 6 bulan itu dia harus selesai, tapi karena ada sesuatu lagi yang harus diteliti dari saya, dari hasil penelitian dia, tambah lagi. Sampai sudah selesai disertasi itu, lalu saya tidak sempat diteliti bagaimana mungkin saya berubah dari seorang kiai menjadi anggota DPR RI. Jadi dia datang lagi, katanya dia mau menuliskan tentang saya itu dalam bahasa Inggris yang nanti akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi pembimbingnya juga harus memasukkan gejala baru itu, perubahan yang aneh itu, bahwa saya dari kiai menjadi anggota DPR, dari seorang pengajar tasawuf jadi anggota DPR. Sejak kapan sufi tertarik dengan politik? Dan beliau menemukan bahwa misi saya itu ternyata, katanya, dan saya setuju, misi saya itu adalah memberikan pencerahan, mencerahkan pemikiran. Dan karena mencerahkan pemikiran, kalau dalam bahasa Ustadz Miftah, ayah saya tidak pernah tinggal di zona aman. Jadi dia selalu mencari zona-zona yang meresahkan. Jadi sudah tenang-tenang, saya jadi kiai, jadi guru tasawuf, jadi politisi. Gelisah lagi lah. Kita menghadapi tantangan lagi. Nah, Ibu Erba juga sekarang memberikan jawaban kepada saya tentang misi sekolah ini atau nilai-nilai yang kami perjuangkan di sekolah ini. Saya merumuskan dulu misi itu begitu, mengembangkan inteligensi. Dari dulu Bu sudah saya kritik itu bukan inteligensia tapi inteligensi. Karena inteligensia artinya orang-orang yang memiliki inteligensi. Jadi orang-orang cerdas itu adalah kaum inteligensia. Tapi sekolah tetap aja tidak merubah. Itu juga menunjukkan bahwa kami memberikan kebebasan kepada sekolah hatta untuk berbuat salah. Kebenaran tidak kami paksakan di sini. Mengikuti nasihat Gusmus kemarin dan Ustadz Quraisy Shihab di pesantren Baitul Quran, memberikan nasihat singkat saja, jangan memonopoli kebenaran. Hatta saya sudah tahu aja itu. Dan saya sudah beritahu bahwa ada beda inteligensi dengan inteligensia, tapi tetap aja dilanjutkan, termasuk oleh Ustadz Miftah juga dilanjutkan, karena saya tidak ingin memaksakan kebenaran. Biar orang menerima kebenaran itu, karena saya tidak memonopoli kebenaran itu. Kemarin itu Bu, makanya kami ini sudah mengikuti beberapa kegiatan yang sangat intensif, mulai malam nisfu Sa'ban, ketika kita tidak tidur semalaman dan mengisi malam itu dengan dimensi spiritual yang bid'ah, kata saudara-saudara saya. Dan selanjutnya kita mengadakan acara, baru saja acara perpisahan. Dan ini generasi yang dilantik kemarin itu Bu, di SMA Mutahari, itu generasi ketiga. Jadi dia anak dari murid-murid saya sebelumnya. Saya membayangkan atau berharap saya akan ikut juga dalam inaugurasi generasi yang keempat, yaitu anak-anak dari yang sekarang ini sudah sekarang ini dilantik.
Nah, Ustadz Miftah, alhamdulillah dia sekarang menggarap anak dari generasi ketiga. Kalau saya masih melantik generasi ketiga, dan Ustadz Miftah sudah melantik anak dari generasi yang ketiga. Jadi anak dari murid Mutahari punya anak, nanti anaknya itu punya anak lagi, dan anaknya dimasukkan kepada Miftah. Sebetulnya buat Miftah sama aja, dia artinya mendidik 3 generasi, saya juga 3 generasi. Dan kemarin saya berbicara di hadapan mereka dengan rada keharuan luar biasa juga dalam hati saya. Saya membayangkan saya sekarang ini ingin meniru Nabi Zakaria salamullahi alaih yang berkata, Rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tuhanku, sudah rapuh tulang-tulangku, sudah penuh uban kepalaku, tetapi aku tidak pernah berputus asa untuk berdoa kepadamu. Dan kalian ini, saya bilang, mengingatkan kepada kasih sayang Tuhan kepada Zakaria. Zikru rahmati rabbika abadahu Zakaria idnada rabbahu nidaan hafiyya, ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang perlahan-lahan. Apa doa Nabi Zakaria itu? Wa habli min ladunka waliya wa hanal 'azmu minni wasta'ala ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Rabbi inni khiftul mawaliya min warai. Tuhanku, aku takut para penerusku sesudahku. Yang di situ disebut mawaliya. Dan mawaliya istilah tasawuf, bentuk jama dari kata maula dan berasal dari kata wali, yaitu orang yang terikat dalam hubungan wilayah. Dan wilayah artinya cinta kasih. Wilayah adalah cinta. Dan saya berhubungan dengan generasi itu sebagai maula. Saya maula mereka dan mereka maula saya. Karena di dalam bahasa Arab, Ibu Erba, atau mungkin kalau ada di sini ada jurusan bahasa Arab, itu ada yang disebut ad-dad. Ad-dad. Alif, dal, dal, alif, dal. Yaitu kata-kata dalam bahasa Arab yang artinya itu 2. Dan artinya itu bertentangan. Seperti yashtari, ishtara, yastari, itu artinya membeli, tapi sekaligus juga artinya menjual. Hak itu hubungannya kepada orang yang menerima hak itu dan yang memberikan hak itu. Dan sekarang kata maula. Maula itu berarti junjungan, tapi juga berarti budak. Jadi kalau ada seorang budak lari dari kabilahnya, dia mencari maula. Dia mencari junjungannya, dia cari majikannya. Nah, majikannya disebut maula dan budaknya juga disebut maula. Nah, saya menghadirkan di hadapan Tuhan yang Maha Kasih ini para mawali yang mau meneruskan saya, yang ada ikatan cinta kasih antara saya dengan mereka. Jadi saya memandang mereka yang kemarin lantik itu dengan mata yang jauh ke depan. Saya berharap inni khiftul mawaliya min warai. Aku ini takut pelanjut dari sesudahku ini. Fahabli min ladunka waliya. Wali dan maula sama artinya. Maka anugerahkan kepadaku orang yang hubungannya denganku itu sebagai hubungan antara wali dengan wali. Seperti kita ketahui, wali itu adalah kekasih Allah. Yang Allah kasihi itu disebut wali. Tapi Allah juga wali. Allahu waliyul ladzina amanu. Orang yang diwali Allah juga jadi wali. Itu ad-dad. Balik lagi. Tapi ketika saya kemarin mau menjelaskan, lalu apa yang akan mereka lanjutkan dari saya? Apa misi yang akan mereka lanjutkan dari saya? Misi pencerahan itu misi saya pribadi ini. Individual. Tapi apa yang akan mereka lanjutkan? Saya kemarin waktu bicara karena tidak terinspirasi dan belum dengar pemaparan disertasi ini, saya hanya menjawab
kalian harus menjadi salah satu generasi yang menyebarkan cinta kasih. Gitu aja, tidak terperinci. Nah sekarang Ibu Erba menjawab ini. Saya minta izin untuk mengutipnya. Itu karakteristik mawalia mewarai. Sambil saya mencoba mengingat-ingatnya. Bu, kalau sudah tua itu, menurut neuroscience, dia lebih ingat masa-masa lalu, tetapi sangat sulit mengingat apa yang terjadi quite recent. Jadi saya bisa menceritakan tulisan Goethe tentang Faust. Sampai sekarang saya masih bisa hafal ada puisi dari Goethe yang saya hafal waktu SMA. Masa lalu. Kalau nggak percaya saya akan buktikan. Habe nun ach Philosophie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Das te ich nun ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor. Itu masih apa? Kalau dilanjutkan saya bisa apa? Tapi yang disebutkan Ibu Erba tadi mulai lupa. Tadi ada yang terakhir itu sampai ada anak panah. Saya ini kecerdasan saya Bu, kecerdasan visual. Artinya kalau saya lihat itu lebih baik daripada yang saya dengar. Jadi saya sedang membayangkan ini. Yang saya lihat itu. Yang sebelah, yang ujungnya komitmen. Saya ingat kemudian a spiritual path finder. Tapi sebelum itu komitmen, sebelum komitmen kritis, sebelum kritis empati dan visioner. Nah itu yang saya harapkan berlanjut pada mawalia mewarai. Yaitu mereka harus visioner, mereka harus memiliki empati, mereka tetap memelihara sikap kritisnya dan komitmen. Ustaz Miftah bisa mohon izin kepada Ibu Erba untuk menegaskan untuk nanti buku kita Bu, untuk tentang buku Mutahari. Nanti kita kutip ini sumber disertasi amanatun naql gitu. Ustaz Miftah itu Bu, sebetulnya kalau yang benar-benar Syiah di sini ini Bu, Ustaz Miftah. Ya. Anak-anak kami dulu itu karena besarnya fitnah tentang bahwa saya ini Syiah, saya tanya anak-anak itu, saya wawancara. Sebelum Ustaz Miftah masuk, saya tanya kepada anak, kata orang di sini kamu diajari Syiah. Menurut kamu siapa sih yang Syiah sebenarnya di sekolah ini siapa? Gitu saya tanya mereka. Mereka bingung siapa ya Pak? Mereka bingung siapa yang Syiah di antara guru-guru mereka. Setelah agak lama seorang anak berkata, saya kira Pak Bapak kayaknya katanya. Jadi satu-satunya guru itu yaitu saya, kata yang Syiah itu. Yang lainnya itu guru-guru itu tidak. Saya ingin beritahukan sebab anak itu sebetulnya Miftah yang Syiahnya itu. Saya masih belum jawabannya juga bukan masih bukan. Dan itu keuntungan bahasa Indonesia. Kita punya kata belum dan punya kata bukan. Di dalam bahasa Inggris tidak ada kata bukan dan tidak ada kata belum. Yang ada hanya kata tidak aja. Kita ada tidak dan kita ada bukan. Jadi Ibu Erba kita turutkan terima kasih untuk Ibu Erba yang memberikan kepada kita penjelasan tentang nilai-nilai yang selama ini tersembunyi di Mutahari dan baru discovered, baru diketemukan oleh peneliti kita Ibu Erba. Kami akan sangat berbahagia sekali Bu kalau Ibu menyebarkan ini di sekolah Ibu tanpa harus menyebut saya juga tidak apa-apa. Saya sebetulnya tidak punya ilmu apa-apa kecuali menyampaikan apa yang saya baca. Saya sering takjub kepada para penulis yang tidak baca tapi bisa nulis. Dan betul-betul ini saya kira ilmu laduni. Atau yang khutbah terus kemana-mana tapi nggak pernah baca. Dia berkhutbah terus. Saya takjub, kok ada yang bisa dibicarakan? Pasti itu ilmu laduni. Kalau saya sebetulnya tidak punya ilmu apa-apa kecuali apa yang saya baca. Saya mohon izin tidak bisa membahas seluruh itu tadi nilai-nilai mawalia itu untuk disampaikan sekarang sebagai tambahan informasi karena kita mendapat kehormatan Ibu Erba membawa para mahasiswanya di sini. Tapi yang lebih banyak adalah pendengar SoundCloud. Karena banyaknya membaca Bu, kadang-kadang pembicaraan saya juga dari mana aja masuk. Buat saya saja udah terlalu berat mendengarnya, apalagi buat orang lain. Kata Herbert Spencer, kalau orang banyak membaca,
tetapi dia tidak bisa mengorganisasikan hasil bacaannya, dia menjadi orang gila. Kalau dia tidak bisa menyusun pemikirannya dan hasil bacaannya, memang dia bisa gila, Bu. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekarang sedang berbicara dengan orang gila. Karena kesulitan kita untuk mengorganisasikan pikiran kita. Jadi yang akan saya bicarakan sekarang ini hanya empati aja. Sebagai salah satu di antara nilai-nilai itu. Menteri Pendidikan Pak Muhammad Nuh berusaha untuk memasukkan nilai-nilai ke sekolah. Dan saya diundang hanya sebagai pemberi saran aja. Tapi bukan tim ahli. Dan saya menyarankan agar empati, gak usah terlalu rumit memikirkan semua nilai itu. Ajarkan saja satu aja, empati. Itu yang harus diajarkan. Melihat ada gejala radikalisme di lembaga-lembaga pendidikan sekarang, makin kuat permohonan saya kepada Kementerian Pendidikan supaya empati itu menjadi nilai. Kemudian nilai-nilai itu dirumuskan oleh tim ahli, pasti dari UPI, dari lembaga-lembaga pendidikan, para guru besar UPI yang di situ itu. Dan dengan sedih saya melihat empati tidak dimasukkan dalam nilai yang harus diajarkan di sekolah. Dan malah masuk nilai di situ adalah kecerdasan. Padahal kecerdasan bukan nilai. Kecerdasan itu bukan nilai. Nilai adalah something we are ready to die for. Nilai adalah sesuatu yang kita rela mati untuk itu. Itu yang namanya. Kalau kecerdasan enggak. Dan kecerdasan menurut saya juga tidak bisa dijadikan sebagai nilai manusia. Saya diingatkan kepada murid-murid Mutahari yang mengadakan acara drama. Kemarin juga Bu di sini, mestinya kita undang Bu Erba kemarin itu. Kita lolos dari undangan. Yang lulus itu mengadakan adegan drama teater. Teaternya teater kolosal, jadi seluruh ruangan ini jadi panggung teater mereka. Untuk ibu ketahui juga teater itu termasuk ekstrakurikuler kita. Itu masuk ekstrakurikuler, tapi bukan masuk kurikulum siswa. Dalam teater itu mereka menggambarkan orang yang sombong mendaki bukit, tapi akhirnya mati karena kesombongannya gitu. Dia mengajarkan supaya tidak arogan. Kita akan cerita tentang empati ini aja. Sebelum empati itu saya berbicara, ada ahli neuroscience yang spesialisasinya itu menggarap dan meneliti otak para pembunuh serial killers. Jadi pembunuh berangkai yang membunuh misalnya 14 orang dengan kampak, yang menghabisi satu keluarga di tempat tidurnya, pembunuh berangkai. Di Indonesia dulu pernah ada jemaah Salman yang juga membunuh 3 orang anaknya sekaligus. Itu pembunuh berangkai. Dia kumpulkan otaknya. Otak itu kemudian dikumpulkan. Dia mempunyai ciri pada bagian di ujung frontal cortex itu ada bagian yang rusak. Jadi ada brain damage pada bagian rusak. Dia tandai itu dari pemeriksaan otak itu. Kemudian dia kumpulkan dan selalu benar. Jadi kalau diberikan kepada dia, cari otak pembunuh serial di sini, dia bisa segera mengidentifikasinya dengan cepat. Itu udah keahlian luar biasa. Itu kan ciri ilmuwan beneran itu. Dia bisa memprediksi. Melihat hasil penelitian Ibu Erba bahwa 25 tahun yang lalu saya sudah merumuskan faidah kompetitif, sangat prediktif, benar itu ya. Betul-betul ilmuwan. Saya baru tahu bahwa saya ilmuwan beneran juga dari Ibu Erba. Namanya James Fallon. Saudara bisa lihat nanti YouTube-nya. James Fallon. Setelah dia meneliti banyak, dia iseng-iseng meneliti otak dia sendiri. Di seluruh gambar otak itu dia kumpulkan. Kemudian dia juga masukkanlah juga gambar dia itu. Setelah dia selidiki itu tuh otak-otak itu satu persatu, dia terkejut karena otak dia sama dengan barisan pembunuh berangkai itu. But I'm not, kata dia. Saya harusnya jadi pembunuh serial killers ini karena sama kerusakan. Dia menderita kerusakan otak. Tapi dia tidak jadi pembunuh berangkai, dia malah jadi ahli neuroscience. Why? Katanya, kenapa saya tidak jadi pembunuh? Oh, ada 3 katanya. Yang berpengaruh apakah saudara jadi pembunuh atau bukan pembunuh, itu ada 3.
satu kerusakan otak, epigenetic brain damage, ya, dan dia ada. Tapi itu saja tidak cukup. Tidak semua yang mengalami kerusakan otak itu bakal jadi pembunuh. Ada faktor lagi, yaitu warisan genetis. Jadi harus ada dari nenek moyangnya itu, ada pembunuh lagi, pembunuh berantai. Pembunuh berantai, dia selidiki. Dia tanya sama keluarga, itu hasil otaknya bahwa dia pembunuh berantai itu dia rahasiakan sama istrinya dan keluarganya. Kuatur mereka ketakutan kan, ini punya suami begitu. Tapi akhirnya dia cerita kepada neneknya. Neneknya bawa buku udah lama sekali. Ternyata keturunan dia yang ke-8 itu ada seorang perempuan yang membunuh seluruh keluarganya, lebih dari 10 orang. Ya Allah, ada 2 juga ini unsur. Sudah bisa memenuhi saya sebagai pembunuh berantai. Tentu tidak nyebut ya Allah. Oh my God, I'm really that person. Masih ada faktor lagi. Kalau dari faktor-faktor ini, dia sudah melengkapi tepat untuk menjadi pembunuh berantai dan tidak menjadi ahli neuroscience. Itu jadi pikiran dia luar biasa. Dia mau meneliti lebih lanjut sambil diam-diam supaya tidak diketahui keluarganya. Dia selidiki lebih lanjut. Ya, saya meneliti itu, dia buka-buka album-album lama ketika dia masih anak-anak. Yang dia temukan, dan menurut dia itu teori dia, yang kemudian hipotesis dia, dan dibuktikan oleh berbagai penelitian setelah itu, khusus dalam penelitian neuroscience. Apa yang dia temukan? Secara singkat aja, saya tidak menggunakan istilah-istilah teknis. Secara singkat saja dia menemukan bahwa bakat dia untuk menjadi pembunuh berantai itu terhapus karena dia dibesarkan oleh keluarganya dan lingkungannya dengan penuh kasih sayang. Dia lihat gambar dia yang ketawa-ketawa dikelilingi oleh tantenya, ibunya, dan kedua orang tuanya. Dia juga adalah anak yang waktu itu sering mendapat penghargaan, sering dipuji-puji, dan kebetulan katanya di antara keluarga itu I'm the most handsome, katanya, saya yang paling cakep. Jadi kasih sayang, perhatian, dan juga dia tekankan saya dibesarkan dalam empati. Saya belajar untuk merasakan penderitaan orang lain. Saya dilatih untuk merasakan diri saya sebagai orang lain, sebagai perbedaannya dengan simpati. Jadi empati adalah kemampuan kita, kalau dalam bahasa Inggris, untuk meletakkan diri kita in other shoes, dalam sepatu orang lain. Jadi kita mengalami seperti orang lain. Nah, itu kemampuan, itu disebut kemampuan empati. Kemampuan empati itu fitrah. Memang tadi disebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Apa fitrah kita itu? Fitrah itu bawaan kita. Dan bawaan kita adalah diwariskan secara genetis. Dan kalau itu bawaan, sebelum ada pengaruh lingkungan, dia sudah bersifat seperti itu bawaan. Dan menurut saya empati itu fitrah yang dianugerahkan Allah kepada seluruh umat manusia. Karena ketika Allah menciptakan manusia, ia mulai dengan sifat dia yang penuh kasih. Ar-Rahman 'alamal Qur'an khalaqal insan. Tuhan turunkan Al-Quran karena cintanya, karena kasihnya. Dan Tuhan juga menciptakan manusia karena kasihnya. Khalaqal insan. Karena manusia diciptakan dalam kasih sayangnya, dia lahir dengan membawa perasaan kasih sayang itu. Ya, saya pernah diundang ke Swiss untuk sebuah perhimpunan yang saya kebetulan anggota dari perhimpunan itu. Nama perhimpunan itu Gesellschaft für Seelsorge. Jadi perhimpunan orang-orang yang ingin care for people, yang mau berkhidmat pada orang lain. Yang agama sebetulnya lahir ke dunia itu untuk membangkitkan perkhidmatan kita kepada orang lain. Agama lahir untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kita dididik dan dianggaplah saya sebagai tokoh agama yang tampaknya terlibat dalam Seelsorge, bukan dalam politik, dalam Seelsorge, dalam care for the soul, ya, memelihara jiwa orang lain. Setelah itu saya diwawancarai
oleh televisi di Swiss itu, di Basel. Bahasa Jerman saya itu jelek. Di sini ada Pak Ab, Ibu Khadijah. Nah, kalau mereka diwawancara bahasa Jerman mungkin baguslah. Saya diwawancara bahasa Jerman. Saya kan cuma bisa baca aja, baca buku bahasa Jerman saya bisa, tapi ngomong susah. Jadi saya jawab itu berusaha yang pendek-pendek. Dia tanya, di antara umat manusia ini, makhluk manusia itu, mana yang paling Anda cintai? Mana yang paling Anda sukai? Kinder, saya bilang. Artinya anak-anak. Dari mana saya tahu bahwa kinder itu anak-anak? Kan ada kindergarten, taman kanak-kanak. Tapi pertanyaan berikutnya, dia pakai bahasa Jerman yang memojokkan saya. Dia tanya, warung. Mengapa? Kalau tanya mengapa kan kita tidak bisa lagi jawab kinder. Enggak. Jawaban saya juga tapi berusaha pendek. Saya bilang, karena kalau ada seorang anak, seorang bayi mendengar ada bayi lain menangis, dia akan segera menangis tanpa menanyakan apakah bayi itu bapaknya siapa, agamanya apa rasnya Cina atau bukan Cina. Bayi itu kalau dia mendengar ada bayi yang lain menangis, dia akan ikut menangis. Karena itu di ruangan-ruangan di rumah sakit, kalau bayi dikumpulkan, seorang bayi menangis, seluruh bayi menangis. Itu fitrah. Ada empati pada anak itu. Tetapi karena pendidikan, karena asuhan orang tuanya, empati itu kemudian hilang menjadi kesetiaan kepada kelompok. Jadi karena ibu-ibu dan bapak-bapak itulah yang merusak mereka, yuhawidanihi wa yunassironihi. Nah, dari peristiwa James Fallon kita tahu bahwa empati itu hidup karena proses pendidikan. Kalau fitrah itu disebut nature, kalau empati itu dikembangkan juga oleh nurture. Jadi calon pembunuh bisa berubah menjadi ilmuwan yang penuh dedikasi karena nurture, walaupun nature-nya itu sudah ada. Nah, empati juga bisa hilang. Kalau tadi bakat membunuhnya hilang karena nurture, empati juga bisa hilang karena nurture. Jadi karena asuhan kita. Sebagai contoh terakhir, ini percobaan di Manchester, di Inggris, ada orang melakukan eksperimen jalanan. Kan sekarang lagi ramai itu juga di YouTube, suka ada eksperimen jalanan itu. Seperti seorang muslim sholat di depan umum, dia melihat reaksi orang, dia lalu difoto. Ini juga ada orang yang mau mengetes empati orang Inggris. Ada seorang pakai jas, pakai dasi, tapi dia kelihatan menggigil kelaparan. Dia perhatikan orang yang lewat dan minta sumbangan dia gitu. Tidak ada yang menyumbang, begitu aja lewat begitu. Satu saat dia ganti pakaian di tempat yang lain, dia ganti pakaiannya. Dia pakai kaos t-shirt Manchester United Club gitu. Jadi dia penggemar Manchester. Begitu dia menggigil, berkumpul banyak orang. You are a fan of Manchester? We are too. Kata, dipeluk-peluk ditanya. Jadi itu apa artinya penelitian itu? Bahwa sekarang empati sangat dibungkus oleh kesetiaan kelompok atau disembunyikan dalam kesetiaan kelompok. Dan negeri ini sekarang adalah negeri yang sudah kehilangan empatinya karena dibungkus oleh yang mereka sebut kesetiaan agama. Kesetiaan agama, mungkin juga kesetiaan ras. Mereka sudah kehilangan empati. Untung katanya salah satu di antara juga yang bisa menyuburkan empati, tapi mudah-mudahan kita tidak termasuk di situ, ialah kalau kita menjadi korban. Itu Bu yang menjawab pertanyaan Ibu. Mengapa kita kemudian menghidupkan empati di tempat ini? Karena anak-anak sekolah kami, guru-guru kami menjadi korban kezaliman orang lain. Dalam suasana terzalimi, dalam tangisan kepedihan, kita mengembangkan empati kepada orang-orang yang bernasib sama seperti kami. Karena itu kita hidupkan tangisan untuk Imam Hussein. Itu bukan karena Syiah aja, bukan karena kesesatan Syiah aja, tapi juga karena kebenaran ilmiah. Bahwa menangis itu adalah ungkapan empati.
Ada seorang ibu pernah, kami punya tetangga dulu, dia bahagia karena anaknya tidak bisa menangis, tidak pernah menangis. Itu sudah bahaya. Kalau anak-anak kita sudah tidak diizinkan menangis, sudah dilarang menangis, itu empatinya akan mati dan dia akan berbuat dengan tindakan kekerasan. Saya sebetulnya punya kutipan dari Socrates. Kutipan dari Socrates. The mission of education is to teach students to be both smart and good. Tujuan pendidikan adalah mengajarkan para siswa untuk menjadi cerdas dan sekaligus baik, smart and good. Itu common sense aja itu dari Socrates. Cuma kemudian kita ubah smart artinya cerdas secara kognitif. Good adalah memiliki empati yang tinggi terhadap orang lain. Nah, pendidikan di Mutahari adalah sederhananya to teach students to be both smart and good, ya, untuk menjadi cerdas dan sekaligus baik. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Erba. Kita harus punya disertasi beliau. Mungkin juga kalau diizinkan Ibu Erba kita nanti akan terbitkan. Terima kasih kepada Ibu Erba atas perkenannya untuk memberikan jawaban-jawaban kepada kita. Saya harus minta maaf lagi. Empati itu ternyata dalam penelitian-penelitian di Amerika, Bu, sangat berhubungan dengan prestasi akademis. Jadi anak-anak yang sudah dilatih empati biasanya lebih cerdas untuk menjawab pertanyaan. Latihan empati atau empathy training itu juga berguna di workplace, di tempat kerja mereka. Jadi tempat-tempat kerja mereka menjadi orang-orang yang lebih sukses. Yang menarik bahwa orang yang memiliki empati yang tinggi lebih berhasil secara akademis dan lebih berhasil secara sosial. Dan karena itu namanya penelitian, kan ukurannya konkret. Orang yang memiliki empati lebih besar penghasilannya, pendapatannya, ketimbang orang yang kekurangan empati. Lebih sedikit menggunakan uangnya untuk keperluan rumah sakit. Jadi dia jarang sakit orang yang empati itu. Jadi dari segala segi membesarkan anak dengan empati adalah memberikan kehidupan yang cerah bagi mereka di masa yang akan datang. Dan empati adalah menurut saya juga di antara nilai utama ajaran Islam. Saya akan banyak menyebutkan dalil-dalil, tetapi di antaranya irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi semua yang di bumi, akan sayang kepadamu dia yang di langit. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sebagai metaforis. Dan buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling baik bukanlah yang paling banyak sujudnya, bukan yang paling banyak meneriakan Allahu Akbar, tetapi yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling besar kecintaannya kepada makhluknya. Hadis yang terakhir yang saya kutip, al-khalqu kulluhu iyali. Seluruh makhlukku itu adalah keluarga besarku. Dan makhluk yang paling aku cintai ialah yang paling penyayang kepada keluarga besarku. Wa ma taufiquna illa billah alaihi tawakkalna wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Ustaz Jalal, Bu Dr. Erba. Kita lanjut pada sesi komentar, tanya jawab, diskusi. Kalau ada keberatan, sanggahan juga dari Ibu dan Bapak. Dipersilakan. Satu. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat tertarik masalah tadi pembahasan masalah empati Ustaz, yang membuat orang yang bisa tercerahkan, mendapat banyak hal kalau mempunyai sifat-sifat empati tadi itu.
Juga tadi dijelaskan bahwa orang-orang yang empati itu rata-rata cerdas dan sukses dalam akademiknya. Kalau kita melihat beberapa realitas yang ada, kita bisa melihat banyaknya tokoh-tokoh intelektual. Saya katakan intelektual dalam hal ini karena dia mempunyai prestasi akademis, doktor dan segala macam, baik itu yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri, yang mempertontonkan malah kehilangan empatinya, Ustaz. Ataukah misalnya seorang tokoh yang dulunya cenderung memperlihatkan empati dengan menentang kezaliman, tapi misalnya terakhir misalnya kita melihat mempertontonkan bahwa mereka kehilangan empatinya. Nah, dalam riset seperti ini, apakah empati itu bisa hilang? Yang menyebabkan hilang itu kira-kira yang menyebabkan apa, Ustaz? Supaya kita bisa memahami lebih awal hal-hal yang menghilangkan empati itu, kalau kita misalnya pupuk dari sekarang, tapi untuk bisa bertahan seterusnya empati itu. Karena realitasnya juga kita melihat banyak yang mempertontonkan kehilangan empati itu, baik dari tokoh-tokoh akademisi maupun tokoh-tokoh yang dikenal dulunya misalnya menentang kezaliman dan segala macam, malah terakhir kita mempertontonkan kehilangan empati mereka. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasir. Kedua tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ke Ibu Erba. Kebetulan saya praktisi pendidikan juga, Bu, di madrasah. Saya mau menanyakan bagaimana sistem pendidikan untuk usia dini supaya tumbuh kecerdasan emosional terlebih dahulu. Sebab tadi saya tertarik dengan Al-Ustaz Jalal bahwa nilai tidak bisa jadi patokan, tapi bagaimana menumbuhkan kecerdasan emosional supaya murid lebih emosionalnya stabil, Bu. Sebab untuk kecerdasan spiritual mungkin bisa dengan cara berdialog, bertanya kepada ustadznya langsung atau gurunya, tapi untuk menumbuhkan kecerdasan emosionalnya itu, Bu. Terima kasih. Haturun. Yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ibu Dr. Erba. Ibu, bagaimana tanggapan dari para penguji waktu sidang doktoral Ibu yang mungkin mereka anggap apa yang Ibu jadikan disertasi ini suatu yang beberapa dari tim penguji mungkin seperti itu anggapannya. Apa pertanyaan-pertanyaan yang dianggap kontroversi tadi. Kemudian satu lagi, barusan seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz Jalal, yang dianggap ya soleh itu bukan orang-orang yang banyak sujudnya atau beribadahnya, tapi justru yang lebih menyayangi sesama gitu ya. Teringat nih ya, sekarang kan ya kalau lihat di pemberitaan di TV ya, muncul empati kepada Ahok gitu ya, di mana-mana ada 1000 lilin di kota mana. Ini menggambarkan empati dari tidak hanya yang empati itu tidak hanya mungkin lihat mereka non muslim, atau saya lihat menyiapkan empati itu dari berbagai kalangan dan di berbagai kota. Tadi dikaitkan dengan Ahok ini non muslim, tapi kemanfaatan yang dikerjakan oleh Ahok, dia berbuat banyak yang bermanfaat untuk masyarakat gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Akhirnya ditanyakan juga ya terkait dengan situasi yang terkini. Ya, dipersilakan. Saya duluan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya ada salam dari penguji saya, pembimbing saya, Prof. Yunasril. Dia promotor saya dan dia sangat respect sekali. Yang kedua, salam dari Ustaz Abdul Matin yang kemarin disertasi itu teman saya, teman pembibitan dulu, dosen di Jakarta. Kita sama-sama sharing. Dia juga kaget saya meneliti di sini. Yang ketiga, salam dari Ustadz Khalid
Ya, karena saya dikenalkan di sini. Sebenarnya kalau dikatakan emosi, empati itu kan sebagian dari emosi, kecerdasan emosi anak. Emosi itu kan ada dua, emosi primer dan emosi sekunder. Kalau tadi Ustaz Jalal bilang ada empati itu fitrah, karena itu emosi secara primer. Nangis itu fitrah, itu emosi primer. Bahagia itu emosi primer. Kemudian kemarahan itu emosi primer, itu tidak bisa dibuat-buat. Kalau tadi ada nonton sinetron, lalu sinetronnya sedih, kita meneteskan air mata, itu adalah bentuk empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ini adalah bentuk sebuah emosi. Ada namanya emosi sekunder, ria, sombong, itu adalah hasil dari emosi primer tadi, dibuat secara rekayasa karena ada sebuah kondisi. Nah, bagaimana menumbuhkan? Kalau Ustadz itu kan di madrasah ya, bahwa anak-anak memang pendidikan itu dikembangkan lihat dengan model, role modelnya. Karena imitation age, pendidikan itu akan masuk langsung tercerna kalau ada yang dilihatnya, ada yang dijadikan teladannya. Siapa teladannya? Gak usah jauh-jauh ke sekolah, di rumah aja di kita dulu. Saya karena meneliti nilai-nilai spiritual, nilai-nilai emosional di disertasi ini di Mutohari, ada pendidikan empati. Lalu juga saya dalam pengajaran juga menyampaikan, itu ada Daniel, ada Cecep, bahwa jangan merasa harus ada timbal balik ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, lalu harus ada imbalan kepada kita, itu menjadi sebuah beban. Nah, mereka mencoba untuk memberikan contoh kepada anak-anak. Kalau anak-anak SD, anak-anak usia yang mendapatkan contoh atau role model dari orang tua, itu tidak susah, Pak. Kita di rumah dulu. Apa misalnya memberikan kepada anak-anak atau orang-orang di pinggir jalan, pemulung misalnya ya. Pemulung itu yang setiap hari membersihkan sampah-sampah, lalu kita membawa anak sekolah, kita berikan saja satu buah aqua atau satu air mineral. Walaupun tidak berharga, tetapi itu dijadikan sebuah kontinuitas kebiasaan, itu akan mengeluarkan empati apa? Ada orang yang hidup dalam kepanasan, ada yang hidup dalam penderitaan, dan simpati, empati itu tetap harus ada dalam diri manusia. Nah, ketika kita menjadikan role model, kita nggak usah banyak-banyak menyuruh, udah kamu ngasih uang kepada pemulung, udah kamu kasih hadiah kepada teman yang ulang tahun, tidak usah dikasih tahu, tapi jadikan teladan, kita yang melakukan dahulu. Kemudian di sekolah misalnya ribut, kita berusaha untuk menenangkan, gak usah ribut-ribut. Harapan kita kepada anak-anak jangan melakukan apa yang salah, itu sebenarnya sebuah cara untuk mengembangkan empati dia. Role model, kalau bapak di rumah melihat pembantu misalnya ada yang cuci baju di rumah, lalu perhatian kita bukan hanya dengan memberikan insentif atau gaji bulanan, bagaimana kita ikut membantu. Oke, saya cuciin baju saya sendiri, nggak usah mbak cuci semuanya. Itu juga sebuah cara empati untuk tidak semua pekerjaan itu dilakukan oleh orang rumah, karena kita juga punya kemampuan untuk itu. Itu adalah empati. Kemudian satu lagi, memberikan model yang ada di sekitar kita. Ini dicerapkan. Sekarang di masjid-masjid itu banyak mukena. Ini saya coba terapkan juga bagi anak saya. Mukena yang kalau kita sholat itu rasanya nggak enak ya dipakainya Bu ya. Udah bau. Semua orang menggunakan mukena itu. Dan pengurus masjidnya lupa mencucinya. Lalu bagaimana kita memberikan empati? Kita ambil mukena 2. Kita cuci di rumah. Supaya apa? Kita merasakan kalau orang lain menggunakan mukena itu ada ketidaknyamanan dalam sholat, itu yang kita rasakan. Empati memberikan pelayanan, memberikan kemadian kepada umat, kepada jamaah. Kalau menggunakan mukena itu nanti mukena yang bersih, kita lakukan dahulu. Jadi kuncinya apa? Menjadi role model. Anak-anak kalau orang tuanya menjadi model, dia nggak usah diinstruksi dengan verbal, dengan perbuatan dia sudah akan meniru. Benar, hubungan harmonis antara suami istri, bapak dan ibu di rumah juga sudah menjadikan empati, karena fitrah itu tadi itu ada dalam diri. Jadi kebahagiaan, kesedihan itu akan muncul kalau ada rasa, dan rasa itu dimulai dari bagaimana bentuk pengelolaan emosi di rumah, bagaimana bentuk
hubungan antara suami istri, bagaimana bentuk antara hubungan kakak dan adik, bagaimana bentuk hubungan tetangga dengan tetangga lainnya. Jadi memberikan model itu salah satunya. Emosi ada dengan perilaku model. Kemudian yang kedua, bagaimana ada 2 ujian waktu itu, ujian pendahuluan dan ujian promosi. Yang saya diserang itu di ujian promosi. Ada 2 orang penguji yang mengatakan itu bukan fitnah. Mutahari itu memang sekolah Syiah, bukan fitnah. Mengapa kamu bilang fitnah? Dan itu fakta karena tokohnya adalah Ustadz Jalal. Mengapa saya meneliti, Pak? Mungkin ini sebagai jawaban dari broadcast yang kita terima itu, bahwa di sekolah itu murni adalah sekolah buat semua. Dan biasanya ada kepentingan orang-orang tertentu untuk membroadcast mengapa sekolah ini dia dicap atau dijudge sebagai sekolah-sekolah Syiah. Ada kepentingan, pertama kepentingan politik, kedua kepentingan bisnis mungkin ya. Dan ternyata memang dari wawancara dengan Ustadz Miftah 2 tahun belakangan terjadi penurunan yang mendaftar di Mutahari ini. Itu imbasnya. Tapi saya yakin di balik kesusahan itu ada kebaikan. Karena apapun itu tadi pendekatan spiritual yang Ustadz lakukan, yang berikan, membuat kita lihatkan memang apakah benar Mutahari itu melakukan hal tersebut. Nah, pertanyaan itu menjadikan bahwa satu penguji mengatakan memang benar itu adalah sekolah Syiah itu. Tapi saya tetap bertahan, makanya mengapa saya meneliti di sekolah ini apakah benar itu sekolah Syiah. Dan memang diajarkan mazhab-mazhab yang berbagai macam mazhab di sana. Dan juga saya ingat Pak Jalil bilang, kami tidak mensyiahkan masyarakat, tapi kami memasyarakatkan Syiah. Nah, ketika saya menyatakan kami tidak mensyiahkan masyarakat tetapi masyarakat Syiah, muncul lagi pertanyaan, nah kan benar ingin menyampaikan ideologi Syiah di Mutahari. Saya hanya menyampaikan ini yang terjadi dan ternyata memang banyak siswa-siswa tersebut tidak semuanya dari Syiah dan sholatnya tetap seperti sholat orang Sunni. Dan malah yang saya sampaikan ada yang mengatakan karena ini tidak sekolah Syiah mengundurkan diri untuk mendaftar. Nah, ini pertanyaannya. Itu setelah ujian pendahuluan. Ketika ujian promosi memang banyak serangan itu, Bro. Tapi saya sudah berniat bahwa saya menilai nilai-nilai yang diberikan di Mutahari itu perlu dikembangkan. Siapapun pelakunya. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah hakikat. Lihatlah nilai-nilai, lihatlah tujuan dari sebuah pendidikan itu. Siapapun orangnya, apakah dia dari mazhab yang sama dengan kita ataupun tidak sama dengan kita. Itu yang diajarkan. Sebenarnya dalam Islam diajarkan seperti itu, untuk saling menerima, saling mengerti, saling mengenal satu sama lain sehingga terjadi kerukunan beragama. Itu ya Pak yang saya dapatkan. Tapi alhamdulillah semakin saya mengenal Ustadz Jalal, semakin saya mengenal Mutahari, betapa bahwa ketika kita belajar dengan pendidikan, dengan pendekatan empati dan cinta, memang hati ini menjadi tenang. Yang benci menjadi hilang. Kecintaan itu yang harus segera dikembangkan. Saya kemarin membaca di Facebook itu bahwa pendidikan itu seperti taman yang banyak bunganya, berwarna-warni. Oleh karena itu anak itu yang memiliki potensi dan kemampuan yang berwarna-warni itu harus dirangkul menjadi sebuah pendidikan yang indah. Kalau semuanya satu mazhab nggak indah gitu ya, harus macam-macam. Jadi pendidikan Mutahari berusaha untuk merangkul semua pemahaman. Dan saya tipe orang yang senang dengan cara berpikir seperti ini. Terima kasih begitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sebelum ke Ustadz Jalal, sini ada mahasiswa tasawuf psikoterapi. Nah, Ustadz Jalal ini termasuk pendiri dan yang awal-awal mengajar dulu juga di tasawuf psikoterapi. Ada 2 dari Ustadz Jalal ya. Dipersilahkan dari tentang hilangnya empati pada mereka yang dikenal cerdas, barangkali begitu menurut Pak Yasir. Lalu yang kedua, ini empati berkaitan dengan peristiwa politik yang terakhir.
Saya harus sekali lagi mohon maaf, bukan hanya untuk membuktikan bahwa ilmu saya sebenarnya tidak punya ilmu apa-apa kecuali yang saya baca. Jadi karena itu saya anjurkan juga untuk meneliti lebih lanjut bacaan saya itu. Ada buku judulnya The Science of Evil, The Science of Evil, ilmu tentang kejahatan. Dan dia punya ukuran tentang tingkat empati. Orang yang jahat sebetulnya mereka tidak jahat, cuma mereka memiliki zero empathy. Empatinya itu nol. Terus empati itu bertahap-tahap, kalau dalam ukuran itu sampai 100 lah, 100 empathy. Jadi empati itu emang bisa berubah-ubah dari 0 sampai ke 100. Bisa dari 100 sampai ke 0, bisa hilang empati itu. Walaupun Allah telah membekali kita dengan empati sebagai fitrah kita. Saya akan jawab dengan berbagai hasil penelitian. Pertama, empati itu yang mendorong altruisme. Altruisme berasal dari kata alter, artinya orang. Altruisme adalah perhatian pada orang lain. Orang tidak akan altruis kalau dia tidak memiliki empati. Memperhatikan orang lain itu misalnya membantu orang yang kesusahan, merasakan derita orang yang menderita, membela orang yang teraniaya. Nah itu disebut altruism. Orang yang dermawan disebut orang yang altruis, karena dia lakukan kebaikan untuk orang lain. Lawan dari altruism adalah egoism. Ego kan aku, jadi antara aku dengan orang lain. Kalau yang diperhatikan orang lain itu altruism. Kalau memperhatikan diri sendiri itu kita sebut egoism. Ya itu juga common sense, cuma dibikin lebih ilmiah. Kalau orang itu egoisme itu bisa diperluas. Mula-mula kecintaan kepada dirinya, kedua kecintaan kepada kelompoknya, ketiga kecintaan kepada kepentingan orang yang sejenis dengan dia, dan seterusnya. Tapi semuanya berputar kepada dirinya. Kata di dalam tasawuf itu, kalau saya tidak salah, ada percakapan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kisah-kisah tasawuf kan sering hebat-hebat, dasar-dasar. Satu saat ada orang melihat sedang duduk di atas awan. Bagaimana kau bisa duduk alal hawa, di atas hawa? Tapi hawa di sini artinya udara. Itu karena saya meninggalkan hawa. Lianni taroktul hawa. Padahal dua hawa itu artinya beda. Yang satu hawa itu artinya udara, tapi satu lagi artinya egoisme. Bagaimana supaya saya dekat dengan Tuhan? Jauhkan dari nafsak, dari dirimu. Jauhi dirimu. Bagaimana caranya mencintai Tuhan? Benciilah dirimu. Jadi empati bisa hilang karena kita tenggelam dalam al-hawa, karena tenggelam dalam kepentingan diri sendiri. Karena itu bisa saja Pak, orang yang tadinya santun, baik, kelihatannya senang memperhatikan bawahannya, tiba-tiba menjadi garang. Itu karena dia sudah tenggelam dalam kepentingan dirinya. Salah satu dari bencana politik ialah membuat seorang politikus itu tidak akan berhasil kecuali dengan memelihara hawanya. Dia tidak bakal naik ke langit itu kalau dia tidak memelihara hawanya. Yang menyebabkan, salah satu penyebab empati itu hilang adalah kita dibesarkan atau kita tenggelam dalam ambisi, dalam kecintaan kepada kedudukan, dalam keinginan untuk menumpuk-numpuk kekayaan. Hilang itu empati. Itu luar biasa saya temukan dari koran-koran itu, bahwa sampai kecintaan kepada orang tua aja bisa hilang karena keinginan untuk menumpuk kekayaan. Ada seorang anak yang mengajukan ibunya ke pengadilan. Ibunya kena denda sekian miliar karena pernah berutang kepada anaknya. Saudara bacalah itu di media sosial juga.
Saya bilang bisa itu ya seorang anak kehilangan cinta kepada ibunya karena keinginannya untuk memiliki kekayaan. Kalau di situ itu yang disalahkan karena istrinya. Jadi istrinya mempengaruhi dia supaya memeras ibunya. Dan itu dilakukan. Juga mungkin karena kecintaan kepada istrinya, dia bisa melakukan hal-hal yang menghilangkan, jangankan empati, malah cinta yang fitriah saja terhadap ibu itu bisa hilang. Saya akan membacakan 2 hasil penelitian. Di antara orang-orang yang menyelamatkan peristiwa Holocaust, yaitu orang-orang Yahudi yang dimasukkan ke kamp konsentrasi, kan ada beberapa orang yang berjuang mati-matian dengan nyawa mereka korbankan untuk bisa menyelamatkan sekian banyak nyawa orang lain, seperti dalam peristiwa Schindler List ya. Nah, ini dari penelitian ini 0,5% dari orang non-Yahudi yang menyelamatkan Yahudi dalam peristiwa Holocaust 40 tahun setelah akhir Perang Dunia Kedua. Samuel and Paul itu online mewawancarai 406 para penyelamat itu, 126 non-rescuer dan 150 survivor. Apa yang membedakan penyelamat dengan orang yang tidak menyelamatkan? Antara yang peduli dengan yang tidak peduli, antara orang yang berkorban untuk menyelamatkan orang lain dengan yang tidak berkorban untuk orang lain. Ini hasil penelitiannya, saudara bisa baca di dalam buku The Altruistic Personality, Rescuers of Jews in Ethnazi Europe. Para penyelamat itu biasanya dibesarkan oleh orang tuanya tanpa kekerasan. Dibesarkan oleh orang tua yang penuh cinta kasih, dengan ikatan keluarga yang erat, jarang mengalami hukuman fisik dari keluarganya. Dan orang tuanya yang lebih banyak menggunakan reasoning. Jadi tidak langsung menghukum, tapi mengajak dialog, mengajak musyawarat. Dan mereka mencontoh tadi yang ibu sebutkan, perilaku orang tuanya yang caring. Dan mereka menghormati satu sama lain dalam hubungannya dengan orang dari berbagai macam background. Jadi umumnya mereka itu pluralistik, lepas dari ideologi Anda. Artinya bergaul dengan orang yang bermacam-macam bentuknya. The rescuers, orang yang penyelamat juga, rescuer itu menunjukkan bahwa mereka, ini istilah psikologis sebenarnya, securely attached, merasa tentram berada di tengah-tengah keluarganya. Jadi hubungan interpersonalnya sangat erat dan bisa berkembang menjadi hubungan interpersonal yang sangat mendalam. Itu yang menyebabkan orang berempati tinggi, 100 empathy, ketika orang mau mengorbankan dirinya untuk orang lain. Ada 2 orang sufi katanya berjalan di pinggiran pantai, karena di sini ini ada orang-orang dari psikoterapi. Orang sufi itu menyembuhkan gangguan jiwa dengan cerita. Saya juga pernah menderita gangguan jiwa nih. Sembuhnya karena cerita sufi. Jadi ada 2 orang sufi sedang berjalan di pinggir sungai. Dan sungai itu dalam keadaan banjir. Yang satu tergelincir, masuk ke bawah itu. Belum jauh dia berjalan, si temannya juga jatuh juga dan saling berkejaran di sungai yang deras itu. Kenapa kamu jatuh? Kan kalau aku jatuh karena tergelincir, kenapa kamu jatuh? Karena engkau jatuh, maka aku pun ikut jatuh. Itu empati, itu ikut berempati. Dan itu orang yang memiliki 100 empathy, yaitu kesediaan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain. Sebetulnya dia bukan hanya ikut jatuh, tapi untuk menyelamatkan yang jatuh itu, supaya saya tidak dituduh gila ya. Kemudian ini masih laporan dari hasil penelitian juga, itu saya sebutkan di bawah sumbernya. Report on physical punishment in the United States, what research tell us about its effects on children. Jadi efek dari orang tua yang senang menghukum anak secara fisik. Dipukuli, misalnya diisolasi, atau tidak dikasih makan. Ibu-ibu lah lebih tahu tentang teknik menyiksa anak ketimbang saya. Anak-anak yang sering mengalami physical punishment besar kemungkinan menjadi anak yang suka membangkang
agresif, dan delinquen. Artinya nakal, antisosial pada waktu masa depannya. Dan besar kemungkinan menderita gangguan mental. Jadi orang-orang yang menderita gangguan jiwa pada masa dewasanya biasanya karena masa kanak-kanaknya. Saya dengan ibu-ibu itu, Ibu Erba pernah cerita tentang dua macam ibu. Ada ibu kawat dan ibu hangat. Jadi ibu yang hanya memberikan makan, minum, dan urusan sehari-hari, tapi dia tidak memberikan kehangatan. Dibandingkan dengan ibu yang memberikan kehangatan kepada anaknya. Jadi itu juga masa pendidikan anak itu mempengaruhi hilangnya empati. Abuse itu bukan saja tadi secara fisik, tapi juga ada secara verbal, dengan kata-kata. Ibunya itu kalau lagi memarahi anaknya, cerewet banget, atau dicarekan sampai kalak-kalak dasar, sampai kepada dasarnya itu dimarahi. Seluruh amunisi dia yang menunjukkan kebencian dia ditembakkan kepada anak yang rapuh itu. Itu ibu-ibu yang melakukan kekerasan verbal terhadap anak-anaknya. Kalau ibu sholat dan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ahmad, firman Tuhan kepada Rasulullah pada waktu Mi'raj. Dan alhamdulillah tidak pernah disebut oleh para ustadz dalam pengajian mereka Isra Mi'raj. Ya Ahmad, sampaikan kepada orang yang zalim untuk tidak berdiri di hadapanku, karena sudah kewajibanku menyebut orang yang menyebut namaku. Dan kalau orang yang zalim menyebut namaku dengan mengucapkan Allahu Akbar, aku akan menyebut dia dengan laknatku kepadanya. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka menyiksa anak-anak secara kata-kata atau secara fisik, jangan sholat aja sekalian. Gak ada gunanya sholat juga. Saya menganjurkan gak usah sholat aja. Apalagi misalnya kepada orang yang lain, menyebarkan caci maki, penghinaan, humiliation, menjatuhkan harga diri orang lain, mengancam orang lain, menakut-nakuti orang lain, gak usah sholat. Maka ada sholat subuh berjamaah segala macam, hanya untuk mencaci maki orang lain. Parental verbal abuse itu perlakuan kasar dengan kata-kata dari orang tua akan mengubah jalur-jalur saraf yang mempengaruhi pengaturan emosi, pengembangan bahasa, psikopatologi, anxiety, dan depresi. Itu besar sekali pengaruhnya. Nah, ini ada hasil penelitian yang pernah kita jadikan juga di Mutahari dulu, yang kita sebut quantum learning, yaitu ini hasil penelitian anak-anak kaum profesional pada usia 3 tahun mendengar 500.000 kata-kata encouragement, kata-kata yang mendorong, at-tashji' kalau bahasa Arabnya, kata-kata yang mendorong, kata-kata pujian, berhadapan dengan anak-anak yang bukan anak profesional. Jadi anak-anak orang yang misalnya miskin atau tidak punya profesi. Anak-anak orang miskin cenderung mendapat discouragement. Kalau yang satu banyak menghargai, memberikan pujian, kalau ini banyak menjatuhkan. Ada perbedaan, dan bahwa anak-anak yang sukses itu adalah anak-anak yang selalu mendapat dorongan. Dan anak-anak yang gagal ialah anak-anak yang selalu mendapat discouragement. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, untuk mengembangkan empati, jangan ragu-ragu memberikan pujian. Orang yang menghambur-hamburkan pujian itu lebih baik daripada orang, itu udah jelas, yang menghambur-hamburkan kecaman. Nanti di media sosial juga kembangkanlah pujian kepada orang-orang. Jadi kalau ada orang mencaci maki, wah dasar si A, bodoh, kita balas dengan pujian. Berbahagialah Anda karena Anda termasuk sumbu pendek yang mudah dihasut. Saya sengaja masukkan itu untuk menjawab pertanyaan Pak Yasser. Ini hasil penelitian juga bahwa sikap politik sangat dipengaruhi oleh pendidikan di masa kanak-kanak. Jadi politik yang kasar, yang kerjanya menghantam orang, yang lebih menyukai perang daripada perdamaian, yang lebih menyukai hukuman mati ketimbang bukan hukuman mati, itu umumnya berasal dari masa kanak-kanak yang rada kelabu.
Artinya ibunya atau bapaknya suka mengeluarkan hardikan, kekasaran, atau suka menghukum. Anak-anak yang dibesarkan in anger, dalam kemarahan. Dan orang-orang miskin karena frustrasi di dalam hidupnya, orang-orang yang menderita depresi itu cenderung juga akan menularkan depresinya kepada anak-anak, karena dia juga akan berlaku kasar. Ini ada joke dari anak-anak yang saya ragukan apakah itu benar atau tidak, dari keluarga saya itu. Ini berita itu dari si Teteh, kemudian disampaikan sama ibunya. Saya sendiri tidak pernah menyadari bahwa dulu katanya sebelum saya ke Iran, saya galak benar, galak katanya, menakutkan. Tapi setelah pulang dari Iran, saya jadi penuh kasih. Saya tidak merasa. Saya merasa bahkan sebelum ke Iran pun saya sudah orang tua yang baik. Tapi kata anak-anak saya dulu galak. Tapi sekarang saya berpikir mungkin dari hasil penelitian ini bahwa dulu saya adalah angry believers. Saya ini kaum mukmin yang kerjanya itu marah aja, marah kepada togut yang memerintah negeri ini, marah kepada orang yang fahamnya berbeda dengan saya, marah kepada ahli bid'ah, khurafat dan tahayul. Dulu kita menyebutnya TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Saya adalah angry believer. Kemudian ke Iran, belajar Syiah kayaknya. Jadi itu Syiah teh mungkin itu ada sebabnya juga. Kalau berita Teteh itu benar, berita istri saya itu benar, juga dari Miftah juga gitu. Kalau disepakati kayaknya benar. Tapi kalau Miftah biasanya itu tidak, Pak. Itu pasti Miftah yang benar. Walaupun mayoritas ini, karena saya mengikuti kebenaran itu bukan pada mayoritas, tapi pada kualitas. Ya. Dan kualitas Ustadz Miftah ya, emang benar begitu? Hah? Mungkin karena saya ke Irannya lebih dulu gitu. Oh, jadi tidak tahu ya. Oh iya, benar ya. Itu jawaban yang menyelamatkan ya. Padahal saya sudah pengaruhi supaya dia itu. Nah, jadi ada pengaruhnya terhadap politik itu. Nah, mungkin juga karena paham saya adalah paham kaum Islamis. Waktu itu saya Islamis. Ya, angry believer itu yang kerjanya marah kepada semua orang. Angry believers itu semua orang dikecam, semua orang dicaci maki, semua orang dicurigai. Saya baru saja ngobrol dengan Pak Mas Joko. Mas Joko itu orang biasa-biasa, dia pedagang. Mas Joko itu orang biasa-biasa tadi dari segi berdagang seperti biasa, dan aneh-aneh nggak bawa politik. Walaupun secara intelektual, Bu, dia di ruangan ini adalah orang yang gelar akademisnya paling banyak. Tapi yang beliau dikritik orang bukan gelar akademisnya, karena meureun teu bisa nurutan. Tapi apa yang mereka sebarkan di pengajian ibu-ibu sekarang ini, disebarkan hati-hati, jangan minum di kafe. Ke Pak Joko mau disebutkan di dia karena SoundCloud-nya beredar. Karena Pak Joko itu Syiah gitu. Itu sampai bikin kafe aja dijadikan sumber kebencian. Kasihan orang seperti itu, kemanapun pergi dia temukan orang-orang yang dibenci itu. Dan kata Imam Ali, tidak ada orang yang menderita dan menimbulkan penderitaan sekaligus kecuali orang-orang yang dengki. Orang dengki itu dia membawa penderitaan pada orang lain dan dia sendiri juga menderita. Kasihan itu orang dengki itu. Angry believers itu kemana-mana dia lihat ada Jalaluddin Rahmat jadi anggota DPR, hampir kolaps sakit jantung. Terus jadi Jalaluddin Rahmat mendapat penghargaan ini itu. Iya, ada orang membuat penelitian lagi tentang Jalaluddin Rahmat, kurang aja dia seringkali tidak bisa tidur. Dan saya punya contoh seorang yang seluruh hidupnya, misi hidupnya itu ditegakkan di atas kebencian kepada saya. Itu misi hidupnya itu tuh. Satu saat ketemu dengan istri saya dan dia datang kepada saya menyerahkan berkas-berkas tentang kesesatan saya. Jauh-jauh dia naik pesawat terbang hanya untuk menyerahkan berkas kebencian dia itu. Lengkapi seluruh cacat saya dia bongkar di situ tuh.
lawan dari cinta, kan kata ibu tadi, kalau orang cinta kesalahannya itu yang kecil juga hilang. Ini kalau orang benci tidak salah pun salah juga. Dia datang dan apa komentar istri saya dalam bahasa Sunda? Dalam bahasa Sunda dia berkata, jika nu teu damang ya. Bahasa Sunda itu artinya, Bu, kayak orang sakit gitu. Jadi emang penampilannya boleh cek ke Ustadz Sam dan kepadanya. Jadi kalau Anda membawa kebencian dan menyebarkan kebencian, Anda menghilangkan empati. Dan karena kalau empati hilang sinar dari wajah Anda. Karena hanya cinta yang memancarkan cahaya. Itu benci itu kegelapan. Dan cinta adalah cahaya. Tadi Ibu bilang perjalanan kita itu minat turab ini. Dari tanah, kalau kata Ali Syariati, ilas sama, ke langit yang tinggi, dari tanah ke langit, yaitu dari tanah kepada ruh Tuhan. Aku tiupkan kepadanya rohku, bukan hanya sekedar ruh, tapi yang ditiupkan adalah roh. Jadi kita berjalan dari kegelapan kepada roh Tuhan, dari kegelapan, dan roh Tuhan adalah cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Sudah boleh itu. Kalau orang kan lagi diamuk cinta, kelihatan mukanya berbinar-binar, bercahaya, benar-benar bercahaya, berbinar-binar. Tapi kalau Anda lagi menyebarkan kebencian, mukanya itu abasa wa tawalla, kan? Dia bermuka masam dan berpaling. Emang benar, secara real aja, secara konkret. Maka saya memilih sih, kalaupun ada orang menyebarkan kebencian, saya akan tetap menyebarkan cinta kasih untuk memelihara empati. Jawaban saya terlalu berbelit-belit untuk semua pertanyaan dan termasuk ke Pak Yasser itu. Tapi kalau disingkatkan gini Pak Yasser. Tadi kan empati menyebabkan orang cerdas, kata Pak. Itu dia sebetulnya menentang pendapat saya itu, kata Pak Yasser. Tapi banyak orang cerdas Pak yang tidak memiliki empati. Kenapa itu gitu? Nah, saya harus menjelaskan, empati membuat orang cerdas. Tapi tidak semua orang cerdas karena empati. Kalau bisa dipahami. Mungkin contoh yang lain Pak, makan daging banyak membuat Anda menjadi brutal. Tapi tidak semua orang brutal karena makan daging. Ada yang brutalnya itu emang karena kerusakan otak, diakibatkan oleh didikan orang tuanya yang salah pada waktu kecil gitu. Jadi sekali lagi, kerusakan otak menyebabkan Anda agresif. Tadi tidak semua agresivitas disebabkan karena kerusakan otak. Banyak sholat akan membuat orang tenang dan tentram. Tetapi tidak semua orang yang damai hidupnya itu karena rajin sholat. Malah ada orang yang rajin sholat, hidupnya gelisah terus. Karena sholatnya itu angry sholater. Dia pelaku sholat yang marah. Mohon maaf panjang ini. Kalau untuk yang terakhir tadi, yang menyalakan lilin sebagai bentuk empati, katanya begitu. Ya. Seperti kata Ibu Erba tadi dengan mengutip, untuk membina empati itu, untuk membina nilai-nilai yang tinggi, kita memerlukan simbol-simbol. Simbol-simbol dalam kehidupan kita. Karena kita adalah symbolic animal. Kita ada makhluk yang menggunakan simbol. Katanya simbol itu dalam Al-Quran itu disebut al-bayan. Karena simbol itu memberikan keterangan. Karena itu ketika setelah Allah mengatakan khalaqal insan allamahul bayan, Allah ajarkan dia kemampuan menggunakan simbol. Kalau nggak salah Al-Fakhrul Razi, kita nanti dicek lagi tentang penjelasan tentang kata al-bayan. Al-bayan menggunakan simbol. Kita makhluk yang hidup berdasarkan simbol. Yang saya pergunakan ini, bahasa adalah simbol. Dan hanya manusia yang menggunakan bahasa. Hakikat manusia adalah penggunaan simbol. Dari maksud saya, untuk membina empati, kita harus mengembangkan lambang-lambang empati. Kalau tidak bisa dalam bentuk perbuatan, paling tidak dalam representationnya, yaitu dalam bentuk simbol. Tersenyum misalnya itu simbol dari empati. Karena itu Nabi bersabda, tabasmuka ila wajhi akhika sodaqoh. Nah, termasuk misalnya ungkapan cinta dengan
Mau pakai lilin mau pakai bunga, itu adalah ungkapan cinta. Tidak pernah bunga ditunjukkan sebagai ungkapan kebencian. Kecuali sekarang ini. Saya ke Semarang kemarin tuh, di Kapolda Semarang itu ada bunga disimpan berjejer di depan Kapolda Semarang. Bunga itu berisi tulisan hukum penista agama. Ya Allah, ini ada juga bunga dipakai untuk menyebarkan kebencian. Memang bunga itu netral, tapi sebagai lambang dia paling sering digunakan sebagai lambang cinta kasih. Bunga itu lambang-lambang cinta kasih mestinya harus disebarkan. Udah tahu, bukan di Iran aja sebetulnya, tapi di luar yang negeri yang saya ketahui yang suka menyambut tamu dengan bunga itu orang-orang Iran. Kerjanya orang itu mengumpulkan bunga ke airport. Sebelum ke airport ada tukang jualan bunga. Karena orang menyambut orang yang datang itu dengan menyerahkan bunga gitu. Kebiasaan mereka. Di televisinya itu paling banyak gambar bunga. Kalau kita lihat di Iran itu acaranya itu bunga-bunga. Dan memang bunga-bunga Iran indah. Baik bunga dalam arti metaforis maupun bunga dalam arti hakiki ya. Menurut saya itu tradisi yang baik. Kembangkan lambang-lambang yang menunjukkan simpati kita. Memberikan hadiah itu juga lambang dari empati. Sehingga Nabi bersabda, tahadu tahabu. Hendaklah kamu saling memberi hadiah. Karena itu nanti kamu akan saling bercinta. Terakhir ini dari Mutahari Bu, karena Ibu lagi melakukan Mutahari, mudah-mudahan bisa ditambahkan di situ. Di Mutahari ada beberapa peristiwa yang mengharukan saya. Salah satu di antaranya ada anak meminjamkan laptop kepada temannya, lalu laptop itu dibawa ke masjid oleh teman peminjamnya, itu dibawa ke masjid dan hilang di masjid. Lalu seluruh anak sekelas itu ramai-ramai iuran untuk mengganti kepada yang punya, yang laptopnya dipinjami itu. Semua ada anaknya kebetulan anak yang tidak punya juga Bu, makanya pinjam komputer. Kalau dia punya, dia sendiri punya komputer, jadi dia tidak punya. Jadi seluruh kelas ikut iuran membantu, terkumpullah uang untuk mengganti laptop itu. Lalu utusan dari anak itu yang meminjam laptop itu datang ke orang tuanya menyerahkan pengganti laptop itu. Orang tuanya mungkin terharu juga. Empati itu, for your information, menular itu. Sama dengan kebencian. Cuma kebencian menular lebih cepat. Jadi datanglah kepada orang tua, kata orang tuanya, oh ya, sambil terima kasih, udah berikan saja untuk mustadafin, katanya itu. Ganti ke laptop itu, laptopnya akan saya gantilah, tapi uang ini yang kalian kumpulkan berikan aja ke Ustaz Abu Ali. Ya, ada di sini. Nah, itu ungkapan empati dan kebiasaan di sini ialah Bu. Terakhir saya dengar guru-guru ini, para guru-guru Mutahari itu punya kebiasaan yang sangat bagus sekarang ini, yaitu setiap kali ulang tahun, yang berulang tahun itu ngasih pesta makan enak buat kita, peningkatan gizi semua. Guru itu selalu dan saling memberikan hadiah. Kadang-kadang Bu berebut itu karena pada hari yang sama ada dua orang yang ulang tahun, jadi berebutan. Contohnya kemarin Ustaz Miftah ulang tahun, Ibu Dewi juga ulang tahun. Kata Ibu Dewi udah mempersiapkan makanan banyak. Terus ada yang cerita Ami, tapi Ustaz Miftah juga Bu ulang tahun udah siapkan. Wah, kalau begitu udah usah aja, nanti saya berikan itu. Marahlah beliau, tapi marahnya karena empati. Dia tidak bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Lalu Miftah juga karena empati, ya sudah, yang punya saya dia kirim ke sekolah Mutahari yang lain. Persaingan dalam kebaikan itu adalah cara untuk menumbuhkan empati gitu. Terima kasih sekali lagi pada Bu Dr. Erba. Mohon berkenan untuk menerima bingkisan dari teman-teman LPI. Disertasi beliau juga kopinya kita mohonkan untuk jadi dokumentasi di lembaga kita. Silakan Ustaz Jalal untuk menyerahkan pada Bu Erba. Wassalatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma
صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Mari kita antarkan doa untuk setiap guru kita yang telah mengalirkan ilmu dan cahaya Allah Ta'ala pada kita. Ala diniyya wa kulli niyatin salihah ziyadatan fi syarafin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa li baitit tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatil lahi fi ardina arwahuna li turbi maqdamil fidawasatil Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami'a asatidatina wa asatidati asatidatina wa masyayikhina khususan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.